Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 2A. Apa kabar hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap semangat. Bertemu lagi dengan Usnia. Kita hari ini akan belajar di tema 5. Kita lanjutkan ya Kak. Langsung saja kita buka bukunya di halaman 179. Nah, di situ akan Usnia bacakan sedikit ya. Liburan naik kelas telah selesai. Saat liburan, Beni melakukan perjalanan. Beni ke kampung halaman papahnya. Kampung papa Beni di Sumatera Barat. Ada rumah gadang di sana. Beni bertemu Siti di rumah gadang. Nah, di situ ada percakapan Beni dengan Kak Tiur. Coba kalian lihat rumah gadangnya seperti itu ya. Lah kalau kita tinggal di Jawa itu biasanya rumah adatnya itu rumah joglo dan rumah limasan. Nah, itu percakapan, kita simak percakapan Beni dan Kak Tiur. Kak, lihat rumah gadang. Bagaimana kalau aku dan kakak masuk ke dalamnya? Aku dan kamu tidak boleh mengambil keputusan sendiri. Sebaiknya bicarakan dulu kepada papa dan mama. Nah, tidak mengambil keputusan sendiri itu termasuk dari contoh sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Nah, langsung saja ya. Kita lanjut ke halaman 180. Nah, di sini yang ayo berlatih. Kita kerjakan bersama-sama ya. Kamu tidak boleh mengambil keputusan sendiri. Tadi termasuk dari sila keempat. Nah, di sini berilah tanda centang yang termasuk dalam sila keempat. Contohnya seperti apa ya? Yuk kita simak di nomor 1. Nah, itu sedang Beni dan papahnya serta warga di situ sedang berdiskusi ya, berbincang-bincang. Itu termasuk dari contoh sila keempat, berarti centang. Yang nomor 2 itu juga sedang melakukan musyawarah ya, memberikan apa yang harus ditanggapi ya. Contohnya itu kan semua itu ada yang saya seperti itu. Nah, itu termasuk juga dari contoh sila keempat. Terus yang nomor 3 itu juga usul, memberi usul, itu juga contoh dari sila keempat nomor 3 ya, itu termasuk centang. Lah, sedangkan yang nomor 4 ini coba kita lihat ekspresinya orang itu. Dia seakan-akan ingin menang sendiri. Berarti itu bukan contoh dari sila keempat. Kita harus, kalau contoh sila keempat itu kita harus menerima masukan dari orang lain, menerima saran dari orang lain, seperti itu. Nah, coba sekarang kita lanjut ke halaman 181. Nah, di halaman 181 itu juga ada nomor 5 ya. Itu juga sedang bermusyawarah, melingkar, itu berbicara, saling memberi masukan. Itu juga termasuk dari contoh sila keempat. Sedang yang nomor 6 itu juga sedang berbincang-bincang, ekspresinya sedang berbincang-bincang, saling memberi saran, seperti itu ya. Itu juga termasuk sila keempat. Ya, sekarang yang nomor 7 itu mereka saling berdebat, ingin menang sendiri. Berarti bukan contoh dari sila keempat ya. Ya, sekarang yang bawahnya itu ada gambar Beni sedang, kelasnya Beni itu sedang menentukan ketua kelas. Nah, mereka sedang diskusi kelompok. Bagaimana sih caranya menentukan ketua kelas? Lah, nanti kalau kita sudah masuk sekolah bisa kita praktekkan ya. Lah, langsung saja di sini di halaman 182. Cerita pengalaman di rumah. Lah, saya, Siti, Dayu, Udin, Edo, Meli, dan Lani satu kelompok diskusi. Aku dan teman-teman akan menentukan ketua kelompok. Saat menentukan ketua kelompok harus mengambil suara. Caranya dengan menulis nama di kertas kecil dan menggulungnya. Lah, kelompoknya kan itu. Lah, terus kalian tuliskan siapa sih yang ingin menjadi kelompok ketuanya, kalian tuliskan sendiri, pilihan kalian sendiri. Lah, nanti yang terbanyak, berarti nanti diambil yang terbanyak itu adalah ketua kelompoknya. Lah, terus sesampai di Padang, Beni singgah di air terjun
Lubuak Tampurungan. Nah, di sana itu ada tempat wisata yang air terjun, berupa air terjun yang namanya air terjun Lubuak Tampurungan. Air terjun Lubuak Tampurungan unik seperti batok kelapa yang dibelah. Masih banyak terdapat air terjun di Sumatera Barat. Ada air terjun di tempat tinggalmu. Kalau di Kendal itu namanya Curug Sewu, itu juga termasuk air terjun yang ada di Kendal ya. Lah contohnya itulah, lihatlah itu gambar air terjunnya yang itu yang diceritakan Beni Lubuak Tampurungan itu ya. Ya, langsung saja lanjut. Nah, ini sudah bisa ya membaca puisi, itu ada air terjun, judulnya puisinya. Langsung saja kita lewati. Nah, ini aja. Sebenarnya udah bisa ya. Langsung saja ke pembelajaran 3. Nah, dibuka halaman 188 di pembelajaran 3. Nah, di situ coba kalian lihat, itu ada gambar apa ya? Ya, gambar komodo. Lah, Beni bersama keluarga pernah berwisata mengunjungi Pulau Komodo. Pulau Komodo berada di Kabupaten Manggarai Barat. Kabupaten tersebut terletak di Nusa Tenggara Timur, biasanya di NTT. NTT itu Nusa Tenggara Timur. Di sana terdapat banyak komodo. Komodo pemakan daging seperti daging kambing, daging unggas, seperti itu ya. Nah, di situ juga ada yang ada lirik lagu tapi dibaca dengan seperti puisi ya, Desaku. Ini kalian kalau lagunya sudah bisa ya tentunya, yang desaku yang ku cinta, pujaan hatiku, tempat ayah dan bunda dan handai taulanku. Nah, seperti itu kalau lagunya. Lah nanti itu dibaca seperti puisi. Kalau puisi gimana? Desaku, ciptaan El Malik. Desaku yang ku cinta, pujaan hatiku, tempat ayah dan bunda. Lah itu nanti kalian bisa baca sendiri, itu cuma Us memberikan contoh sedikit saja ya. Nah, langsung saja, ini nanti kalian boleh kerjakan boleh tidak sih, sebenarnya ini gampang ya. Langsung saja lanjut ke ini, ndak usah, ini langsung saja kita lanjut ke pembelajaran 4 ya. Nah, di sini ada kira-kira apa ya itu ya? Candi mana ya? Pasti kalian ada yang sudah pernah juga ya. Beni tamasya ke Candi Borobudur. Nah, tamasya disebut juga study tour. Study tour kemarin itu Nia sudah jelaskan, belajar langsung pada tempatnya. Beni meminta tolong pengunjung lain. Beni meminta untuk difotokan. Lah, kalau kita meminta tolong kepada orang lain itu harus dengan cara yang sopan. Kita harus berbicara dengan kata-kata yang santun, yang sopan. Harus pakai kata tolong. Mama, bapak-bapak ya, Pak, maaf Pak, tolong bisa fotokan foto saya, seperti itu. Lah, langsung saja lanjut ya, yang halaman 195 ini kita kerjakan bareng-bareng. Yuk, sebutkan alat untuk memfoto. Alat untuk memfoto namanya apa ya? Ya, bisa pakai kamera, bisa juga pakai HP. Ditulis ya, kamera dan HP. Terus yang nomor 2, bagaimana cara meminta tolong yang baik? Lah, tadi kan Usnia sudah memberitahu kalau kita meminta tolong kepada seseorang, kita harus memakai kata-kata yang sopan, yang santun. Harus menggunakan kata-kata yang sopan dan santun. Terus siapa yang meminta tolong? Nah, di atas tadi siapa yang meminta tolong? Beni. Lanjut, mengapa orang mau menolongnya? Karena Beni melakukannya dengan sopan dan santun. Kalau kita tidak sopan santun, pasti orang enggan mau menolong kita. Langsung saja yang nomor 5, apa yang terjadi setelah berfoto? Lah, kalau setelah
di foto, kita setelah meminta tolong kepada orang lain, sebaiknya kita mengucapkan terima kasih ya, seperti itu ya. Nah, langsung saja ini. Lah, contohnya seperti ini, kayak percakapannya ini. Benny ini, maaf mengganggu, namaku Benny, bolehkah meminta tolong mengambilkan foto dengan latar Candi Borobudur? Lah, kita harus pakai kata maaf, seperti itu juga. Terus D menjawab, oh iya, namaku Dev, aku pengunjung Candi Borobudur, bagaimana kalau bergantian mengambil fotonya? Lah, itu juga kalau kita sudah difotokan orang lain, kita juga boleh bisa memfotokan kembali ya. Benny dan teman-teman selesai mengunjungi Borobudur, kemudian melanjutkan membatik di sekitar candi. Sebelum membatik, Benny mengukur panjang kain untuk dibatik. Panjang kain yang dibatik berbeda-beda. Lah, kemarin kita kalau mengukur panjang kain pakainya apa, Kak? Pakai meteran, yang meteran kain itu ya, Kak ya. Ya, langsung saja lanjut. Ya, ini tidak perlu ya, Kak ya, karena ini terlalu sulit. Lanjut ke halaman 199. Sediakan potongan kain batik, lem, foto, dan bingkai. Tempelkan potongan kain batik pada bingkai foto. Keringkan bingkai foto yang sudah dilem. Pajang foto kenang-kenanganmu 1 lembar. Nah, ini contohnya ya, kalau kita mau membuat bingkai foto dari kain batik, kita bisa menggunakannya seperti itu, seperti langkah-langkah yang dibicarakan di sini tadi sama Benny itu dan teman-temannya. Langsung saja ke pembelajaran 5 ya. Wah, gambarnya bagus sekali ya, Kak. Itu apa ya? Benny pergi ke Papua bersama Edu. Keluarganya bermusyawarah. Akhirnya keluarganya sepakat pergi ke Raja Ampat. Nah, Raja Ampat itu contoh dari tempat wisata yang ada di Papua. Musyawarah merupakan contoh sikap yang baik karena sesuai dengan sila keempat Pancasila. Nah, langsung saja kita lanjut ke halaman berikutnya ya. Nah, di sini kita langsung ke halaman 207 aja ya. Benny pergi ke Banjarmasin. Benny mengunjungi pamannya. Pamannya mengajak Benny bakti sosial di Tugu Katulistiwa. Bakti sosial itu apa sih? Bakti sosial itu membantu seseorang, tolong menolong, seperti itu ya. Di Tugu ada orang yang mengecat, ada yang memungut sampah, ada juga orang yang memotong rumput. Benny bertugas mencabut rumput. Benny bersama paman dan beberapa orang lain. Nah, itu contohnya. Lanjut ke halaman 209. Lah, ini nanti silahkan kalian beri tanda centang yang termasuk ke dalam sila kelima Pancasila. Sila kelima Pancasila itu contohnya ya bakti sosial, terus saling membantu, tolong menolong, bekerja sama, memberikan sumbangan kepada orang yang kurang mampu, kepada orang yang membutuhkan, seperti itu ya, Kak ya. Nah, langsung saja coba kita ke halaman 210. Teman-teman, coba ingat kembali pengalaman melakukan kegiatan sesuai sila kelima Pancasila. Lah, tentunya kalian juga sudah pernah ya saling menolong kepada temannya, terus saling berbagi, seperti itu adalah contoh dari sila kelima ya. Kalau sudah, nah, langsung saja lanjut. Ya, ini tidak usah dikerjakan lah, mungkin cukup itu dulu saja yang dikerjakan, yang halaman 209 saja. Mungkin itu dulu ya yang tema 5 hari ini kita selesai. Besok kita bisa memasuki ke tema 6. Sekian dari Usnia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan selalu. Sekian dari Usnia.